Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini untuk MK pemrograman linier, kami akan membahas mengenai fungsi memaksimumkan. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Andika Riandini, lalu ada Desi Safitri, Engri Deka Putra, Fariki Alfurqan, Muhammad Iqbal Makruf, Muhammad Sofian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi maksimum. Masalah program linier adalah masalah optimasi bersyarat, yakni pencarian nilai maksimum atau pencarian nilai minimum sesuatu fungsi tujuan berkenaan dengan keterbatasan atau kendala yang harus dipenuhi. Fungsi tujuan memaksimumkan dinotasikan dengan Z dan relasi dalam kecil sama dengan kendala berbentuk sehingga bentuknya dapat dilihat dari persamaan. Maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 sampai CJ/XJ terhadap kendala-kendala A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai A1J/XJ kecil dari sama dengan B1. Lalu A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai dengan A2J/XJ kecil dari sama dengan B2. Lalu AI1X1 ditambah AI2X2 ditambah sampai AIJ/XJ kecil dari sama dengan BI. Kendala negatif XJ besar dari sama dengan 0 dengan J sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Secara keseluruhan model matematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linier dapat disusun ke dalam bentuk tabel seperti tampak pada tabel 2.1. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang ada di tabel 2.1 yaitu tabel bentuk umum model pemrograman linier. Adapun keterangannya di sini XJ itu variabel keputusan ke J atau banyak produk ke J, di mana J itu sama dengan 1, 2, hingga N. Lalu ada variabel basis ke I, yang mana I itu sama dengan 1, 2, hingga M. Yang ini yaitu koefisien ongkos atau harga jual 1 unit J. Lalu koefisien ongkos milik variabel basis ke I, yang mana I-nya itu sama dengan 1, 2, hingga M. Ada AIJ itu kita bacanya koefisien kendala atau bahan mentah ke I yang digunakan untuk memproduk 1 unit produk J. Lalu yang BI itu suku tetap atau bahan mentah jenis ke I yang tersedia. ZJ ini kita bacanya jumlah hasil kali koefisien ongkos milik variabel basis ke I dengan kolom koefisien kendala untuk I-nya sama dengan 1 sampai I bernilai M. Z ini dibaca jumlah hasil kali koefisien ongkos milik variabel basis ke I dengan kolom suku tetap untuk I-nya sama dengan 1 sampai I bernilai M. Yang ini yang terakhir itu selisih yang saya sebutkan tadi dengan CJ, yaitu koefisien ongkosnya atau harga jual 1 unit J. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, kita masuk ke contoh soal mengenai fungsi memaksimumkan. Seorang pedagang beras mempunyai persediaan beras A, beras B, dan beras C masing-masing sebanyak 10 kilo, 24 kilo, dan 16 kilo. Jika pedagang menjual beras tersebut dalam dua jenis karung, yaitu karung X berisi campuran beras A, beras B, dan beras C masing-masing sebanyak 1 kilo, 3 kilo, dan 1 kilo. Karung Y berisi campuran beras A sebanyak 1 kilo, beras B sebanyak 2 kilo, dan beras C sebanyak 2 kilo. Jika keuntungan karung X sebesar $28 dan keuntungan karung Y sebesar $24, maka akan ditentukan besar keuntungan maksimum penjualan beras tersebut. Nah, di sini kita membuat bentuk-bentuk penyelesaiannya. Yang pertama kita buat fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan, di mana Z sama dengan 28X ditambah 24Y. Dan kita buat fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya yang pertama yaitu X ditambah Y kecil sama dengan 10. Yang kedua 3X ditambah 2Y kecil sama 24. Dan yang ketiga X ditambah 2Y kecil sama 16. Dan X, Y lebih besar 0. Nah, berdasarkan langkah-langkah penyelesaian pemrograman linear sederhana, maka kita ubah menjadi bentuk kanonik, di mana menambahkan variabel slang yaitu S1, S2, S3 lebih besar dari 0 pada kendala tersebut. Akan melanjutkan mengenai pembahasan fungsi tujuan. Jadi di sini fungsi tujuannya itu kita maksimumkan Z sama dengan 28X tambah 24Y tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 untuk kendalanya. Nah, untuk kendalanya di sini adalah X tambah Y tambah S1 kurang dari sama dengan 10. 3X ditambah 2Y tambah S2 itu kurang dari sama dengan 24. Nah, kemudian X ditambah 2Y ditambah S3 itu kurang dari sama dengan 16. XY dan S1, S2, S3 itu lebih daripada sama dengan 0. Nah, penyelesaian akan dilakukan iterasi-iterasi menggunakan tabel simplex sehingga diperoleh nilai yang optimal. Nah, langkah awal disajikan tabel berikut. Ini mungkin tidak perlu saya bacakan ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Maka nanti selanjutnya berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari ZJ dikurang CJ itu ZJ dikurang CJ itu lebih kecil daripada 0, yang artinya masih belum optimal. Nah, di sini nilai ZC dan CJ negatif terkecil ada pada kolom variabel X, sehingga X merupakan variabel baru yang masuk dalam kolom basis XI. Nah, nilai RI terkecil adalah 8 pada variabel basis S2, sehingga S2 keluar digantikan oleh variabel X. Nah, elemen yang terletak pada perpotongan kolom X dan S2 baris merupakan kolom X dan baris S2 merupakan elemen pivot. Nah, untuk mengubah 3 menjadi 1 dilakukan operasi baris elementer atau OBE ya. Elemen pada kolom X lainnya yaitu 1 diubah menjadi 0 dengan melakukan OBE, mengurangi baris ke 1 dengan 1 kali baris ke 1 yang baru. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh pemateri sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas atau tabel yang dapat kita lihat bahwa nilai dari ZJ dikurang CJ lebih kecil pada 0 itu masih belum optimal. Nilai ZJ dikurang CJ negatif terkecil ada pada kolom variabel Y, sehingga Y merupakan variabel baru yang masuk dalam kolom basis. Nilai RI terkecil adalah 2/3 yang terletak pada variabel S1 hingga S1 keluar digantikan oleh variabel Y. Ini dapat kita lihat di tabelnya. Elemen yang terletak pada perpotongan kolom Y dan baris S1 merupakan elemen pivot. Untuk mengubah sepertiga menjadi 1, maka dilakukan operasi baris elementer atau OBE. Elemen pada kolom Y lainnya yaitu 2/3 diubah menjadi 0 dengan melakukan OBE mengurangi baris kedua dengan 2/3 kali baris ke 1 yang baru. Maka
diperoleh tabel Sipex baru sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat tabel yang sudah dioptimalkan ini. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat sudah tidak ada lagi ZJ kurang CJ yang kecil dari 0. Artinya tidak lagi memiliki nilai negatif. Dengan demikian telah dicapai penyelesaian optimal. Nah, kita bisa lihat nilai variabelnya di tabel BI, yaitu X sama dengan 4, Y sama dengan 6, dan S3 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, penyelesaian masalah 2,3 adalah keuntungan maksimal dapat dicapai sebesar $256 dengan menjual 4 karung beras jenis A dan 6 karung beras jenis B. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari penyampaian, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.